Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Inna habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati teman-teman PSK, semua pemirsa narasi yang kami cintai. Islam mengajarkan kita banyak hal, termasuk dalam kondisi emergensi atau kondisi darurat. Islam sebagai agama ilmu tidak akan kehilangan solusi untuk kaidah umum tentang hukum sosial yang kita alami ketika dan di amril mu'mini inna amrohu kullahu wahibat. Semua urusannya menjadi baik. Syakaro fakana khairan lahu. Kalau dia sedang dapat yang baik. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia sedang ada masalah yang baik. Di usul fikih, hukum itu atau ketentuan Islam ada aturan baku yaitu al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adam. Bahwa poros hukum itu yang bersifat tematik atau bersifat kasuistik itu tentu akan disesuaikan logika yang berdampak. Misalnya dikatakan silaturahim memberi maslahat. Tapi jika kita sedang berpenyakit atau kita ditakdir orang yang bagian lisan, punya lisan yang menyakitkan, atau kita ditakdir punya, maka kalau kita ditakdir punya perilaku seperti itu, saran Rasulullah SAW, kamu setiap ketemu, jadi sebelum ada penyakit pun atau tanpa penyakit pun ada orang-orang yang sebaiknya itu misalnya ngomong itu mesti bawaannya itu melukai orang lain atau setiap punya perilaku bawaannya juga ganggu orang lain. Dalam kaidah fikih yang paling masyhur ada kata-kata la darara wa la dirara. Kamu ya jangan menyakiti diri kamu sendiri, juga jangan menyakiti orang lain. Kemudian dari narasi Ustadz Mubarak tadi yang mengatakan apakah silaturahim yang via Zoom atau via telepon misalnya ada beberapa peristiwa perang penting, yaitu misalnya perang Badar dan beberapa peristiwa penting dalam perjalanan Rasulullah SAW. Nabi selalu memaklumi yang pahalanya setingkat kali ikut di pentas ini, tidak ikut di media. Dan abasahumul udzur. Mental mereka seperti kalian semua, cuma mereka punya udzur, punya udzur, punya alasan untuk tidak hadir. Peristiwa yang paling populer baiknya sowan kepada Rasulullah SAW. Tapi Was Al-Qarni itu punya seorang ibu yang sangat-sangat bergantung kepada beliau. Kemana-mana kamar mandi harus diantar. Beliau tidak bisa hidup mandiri. Akhirnya Was Al-Qarni itu tidak bisa sowan. Beliau tersiksa menangis karena semua tetangganya Rasulullah SAW karena sudah pernah sowan Nabi. Was Al-Qarni tidak. Tabe sebagai pengikut Rasulullah dapat gelar khairul qurun baik-baiknya qurun adalah qurunnya Uwais Al-Qarni. Ini secara disepakati ulama justru kena Uwais Al-Qarni. Padahal beliau tidak. Ketika beliau itu persis seperti yang diinginkan Rasulullah SAW, yaitu bahwa agama ini adalah agama yang dalam sosial
Jadi ini penting saya utarakan supaya orang ngerti bahwa apanya Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Siapa yang melihat Nabi tahu. Tapi ini tidak melihat wajahnya Nabi, tapi diapresiasi Nabi luar biasa sampai berapa sahabat minta istighfar dia karena yang enggak kalah populernya tentu banyak orang yang karena komitmen niatnya juga enggak mubasyarah. Paling populer zirhibban tasdad hubban. Kita mudah hafal. Dalam kondisi normal pun kita ada disyariatkan selalu silaturahim karena kadang-kadang enggak. Jika dalam makalah paling terkenal kalau kamu ingin menjaga kecintaan kamu sama keluarga, sama teman, zirhibban tasdad hubban. Kamu jangan sering-sering ketemu, nanti gampang bosan, gampang. Jadi sekali lagi Islam tidak akan kurang solusi, tidak akan kehilangan jawaban untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Yang keempat tentu masyhur sekali. Tahajud nggak witir tapi pahalanya masih sama. Di zaman saya dia witir dan tahajud. Kebaikan yang karena halangan itu tetap sebagai bonus untuk Lailatul Aid diajari oleh guru saya orang memaklumatkan hadis Rasulullah SAW. Para pemirsa saya sekali memberi ijazah ini ada riwayat hadis warwiyah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yakun qalbi yawmatam. Nanti apakah kadarnya kita harus hidupkan lailatul fitri double mati dicabut matiin. Dan terus gimana? Udah ada kok. Ada. Delay dia. Yang bisa mengundangnya itu masuk kok tadi loh. Itu masuk tadi. Balik lagi. Balikin tadi. Kita dari mana tuh? Speaker mana tuh? Perilaku maupun karena penyakit. Kalau karena penyakit masyhur itu riwayat firra minal majdum firra minal asar ya kamu jangan di situ. Potensi apa ya berkerumun atau bertetangga bahwa dulu lama sudah punya solusi itu bilkut ila antamu. Kalau bawaannya gitu ya sebaiknya di rumah aja. Bukan kalau ketemu orang gosip. Ketika bicara uzlah, mulai dulu lama sudah ngendikan uzlah. Menyendiri itu dibolehkan khina layak malu jalis majelis jauh. Ketika setiap bertemu orang pasti bawaannya gosip. Jadi lagi-lagi saya bilang Islam tidak akan kehilangan jawaban. Kita ketika normal silaturahim ya ada pahala silaturahim karena di situ ada itu barokahnya silaturahim. Kita ada bukan kita ada fitan di antara dan fitnah karena nanti ayat Mubarak juga siapa saja mendengar bahwa Islam adalah agama ilmu. Dr. Bersiap Islam ini agama ilmu tidak akan kehabisan. Saya lama sekali ngaji sama Gememun sama bapak saya sendiri, nggak pernah kehabisan jawaban. Sehingga dalam Islam malah ada kata-kata yang paling terkenal dalam kitab hikam itu. Mata atau ka asyadaka birrah wa mata mana ka asyadaka qahra. Ketika Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik sehingga doa kamu dikabulkan.
Wa mata mana'aka asyadaka qarra. Ketika Allah tidak mengabulkan doa kamu, karena Allah ingin mengajari kamu bahwa kamu itu tidak bisa dikte Allah. Allah ada dikte-dikte. Karena apapun baiknya doa itu ada unsur ngatur Tuhan. Rite minta ngatur Tuhan. Sudah gitu korbannya orang lain itu. Kalau cantik ini harus dapat orang jelek. Sehingga mengabulkan semua korbannya. Allah enteng saja melihat muamalah dengan Allah. Mata atau tak asyadaka birra. Kalau Allah sedang memberi keinginan kamu, maka Allah ingin mengenalkan kamu bahwa Dia adalah zat yang baik. Ketika Allah tidak mengabulkan doa kamu, Allah ingin mengenalkan ke kamu, ingin mendidik kamu bahwa kamu itu tidak bisa ngatur-ngatur Allah. Allah sebagai Tuhan tetap yaf'alu ma yasha. Bisa melakukan apa saja. Bawaan kita ini kelirunya kita sebagai intelektual atau sebagai ilmuwan atau sebagai ulama. Kadang memaksa sesuatu itu ada solusi. Sudah saya katakan berkali-kali. Allah itu zat yang bahkan di kitab Ihya ada cerita Nabi Musa yang terhadap saya. Lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Sayang Tuhan saja biasa disalahpahami, apalagi kamu hanya nabi. Biasa saja. Jadi ya biasa saja. Apalagi kamu sendiri sudah menstatuskan orang itu ngeyel. Mungkin orang itu akhirnya membalas kamu statusnya juga ngeyel. Ya sudah biasa saja. Jadi ya sudah gitu aja. Ya, santai aja. Jadi kalau kamu melakukan itu karena perintah Allah, ya itu sudah dapat bahas. Selin alaika illal balah. Ya sudah kamu sangat ilmu. Bukan, ya sudah. Nah, sekali kamu berlebihan, nanti malah efeknya lebih. Ya saya kira demikian. Ini pertanyaan terakhir Gus dari kepada Mbak Qurrata Ayun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus izin bertanya. Ini curahan dari beberapa teman ingin bertanya. Biasanya kan banyak dari kita yang melaksanakan nikah itu di bulan Syawal. Nah, sementara kita lihat Syawal ini kan sedang ada COVID. Sebaiknya bagaimana menurut Gus? Ditunda atau disegerakan lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ngebet nikah yang siapa? Saya jawab secara peke ya. Sama itu enggak. Nikah itu apa? Kalau nikah maknanya akad dengan jumlah orang terbatas, kemudian datang. Susahnya apa kalau disegari? Itu mulai muncul itu pasti karena nafsu, karena kita orang banyak, resepsinya mewah, itu yang mulai ada kadar yang disahkan syariat, ada wali, ada dua saksi, ada walimah kecil-kecilan dengan ada social distancing, ada apa, kan nggak ada masalah. Nah, kalau soal wajib tidaknya nikah ada seseorang, ini secara fikih dan fikih ini pasti benar ya, karena ini mudawan dibukukan di semua kitab fikih. Kalau zina, maka wajib disegerakan. Isinya itu tidak zina, halal yang haram. Kewajiban nikah itu tidak tanpa tahun juga agak apa kan itu. Tapi kalau taruhannya, wah kalau saya disegerakan dengan standar tadi, nikah jangan resepsi. Kalau sekedar akad kan kalau apa kesehatan.
kalau kamu melakukan itu karena perintah Allah, itu sudah dapat pahala. Selin alaika illal balah, ya sudah kamu sangat ilmu, bukan? Ya sudah. Nah, sekali kamu berlebihan, nanti malah efeknya lebih. Ya saya kira demikian. Ini pertanyaan terakhir Gus dari kepada Mbak Qurrata Ayun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, izin bertanya. Ini curahan dari beberapa teman ingin bertanya. Biasanya kan banyak dari kita yang melaksanakan nikah itu di bulan Syawal. Nah, sementara kita lihat Syawal ini kan sedang ada COVID. Sebaiknya bagaimana menurut Gus? Ditunda atau disegerakan lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ngebet nikah yang siapa? Saya jawab secara fikih ya. Agama itu enggak. Nikah itu apa? Kalau nikah maknanya akad dengan jumlah orang terbatas, kemudian susahnya apa kalau disegerakan? Itu mulai muncul itu pasti karena nafsu, karena kita orang banyak, resepsinya mewah, itu yang mulai ada kadar yang disahkan syariat, ada wali, ada dua saksi, ada walimah kecil-kecilan dengan ada social distancing, ada apa, kan nggak ada masalah. Nah, kalau soal wajib tidaknya nikah ada seseorang, ini cara fikih dan fikih ini pasti benar ya, karena ini mudawan, dibukukan di semua kitab fikih. Kalau zina, maka wajib disegerakan. Isinya itu tidak zina, halal yang haram. Kewajiban nikah itu tidak tanpa tahun juga agak apa-apa kan itu. Tapi kalau taruhannya, wah kalau saya disegerakan dengan standar tadi, ini jangan resepsi. Kalau sekedar akad kan apa? Kesehatan. Ini yang mulai banyak. Jadi bawaan nafsu itu memang masalah. Jadi kalau bawaan hukum agama itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau agama ini mudah sekali dilaksanakan. Nah ya dari awal memang yuridu wa bikum al-isra wa la yuridu bikum al-usra. Gus. Sama-sama. Hanya selanjutnya guru narasi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Gus Baha beserta keluarga besar Pondok Narukan Rembang, juga tak lupa kepada Anda berada dan dapat bermanfaat dalam kehidupan. Mohon kepada Gus Baha, semoga kita semua mendapat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alhu musalimin wa min ma'afin min kulli balad. Ilaihim bi aini rahmatika war'ahum bi aini ri'ayatika bi jail habibul bashir nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam asma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah subhanahu wa ta'ala salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya salam, saya hikmah puasa adalah karena pernah lapar. Didawuhkan Rasulullah faida ju'tu, ketika kita lapar akan mudah tatur, nanti kita kenyang, wa idza sabi kenyang kita mudah. Jadi dua sisi,
ajaran agama mengharuskan kita tawadhu, itu juga mengajarkan syukur itu lebih mudah ketika kita sudah buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.